wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kampus, ketemu lagi di podcast kami Suara Dakwah, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Podcast ini cocok banget buat kamu yang pengen banget dapat insting seputaran kehidupan kampus, organisasi, dan tentunya nilai-nilai positif yang bisa bikin hari-harimu menyenangkan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu mentor ya atau ketua pelaksana LDK, yaitu Kakak Arbi ya. Halo Kakak Arbi. Halo. Oke, Kakak Arbi ini adalah salah satu ketua komunitas dari LDK kampus IAIN Syekh Abdul Rahman Shiddiq. Tentunya Kakak Arbi boleh memperkenalkan diri dulu kepada penonton atau audiens kita pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Arbi, mahasiswa semester 6 jurusan PAI, dan alhamdulillah sekarang saya diberi amanah sebagai ketua LDK Asidik YNSA Bangka Belitung. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita berbincang-bincang santai atau kita bertanya kepada kakak kita. Boleh dijelaskan sedikit sebenarnya lembaga dakwah kampus institut Syekh Abdul Rahman Shiddiq itu apa sih? Nah, dan perannya apa aja di lingkungan kampus? Baik, mengenai lembaga dakwah kampus ya. Nah, kita biasanya menyebutnya itu LDK. Nah, LDK ini sebenarnya pertanyaan yang tadi kawan kita lontarkan itu sebenarnya pertanyaan dasar ya, tapi sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena jadi gini, LDK itu adalah suatu lembaga atau suatu organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang dakwah Islam, yang dimana para mahasiswa itu bisa menjadikan LDK ini sebagai wasilah atau perantara untuk mereka menyebarluaskan kebaikan dan kebermanfaatan seluas-luasnya. Dan biasanya kami menyebutnya LDK ini itu rumah spiritual atau rumah ukhuwah ya. Rumah ukhuwah yang dimana itu sebagai tempat bertumbuh, sebagai tempat untuk menemukan lingkungan yang baik dan bisa menemukan kawan-kawan yang insya Allah soleh dan solehah yang mau diajak dalam kebaikan. Sebagaimana kita ingin menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam hal tersebut. Karena Allah telah menjelaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 itu yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kata Allah, hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyebarluaskan dakwah atau menyebarluaskan kebaikan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar, kita bisa pahami bahwa kita semua punya peran untuk menyebarluaskan dakwah dan kebaikan itu seluas-luasnya. Bukan hanya di lingkungan kampus saja, akan tetapi juga di lingkungan masyarakat. Kemudian kami juga di lingkungan sosial media juga kami aktifkan untuk dakwah itu sendiri. Nah, jadi siapa saja yang bertugas atau berperan sebagai penyampai kebaikan ini, itu sebenarnya bukan hanya dari LDK, akan tetapi itu adalah tugas semua orang, peran semua umat muslim, yang dimana sejak lahir mereka sudah diberikan beban untuk menyampaikan dakwah. Jadi sekecil apapun dakwah yang kita berikan, sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang banyak, itu semoga bisa menjadi perantara untuk kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Yang semoga dengan langkah kecil tersebut, kebaikan kecil tersebut kita lakukan, semoga menjadi perantara untuk kita memasuki surganya Allah. Amin. Amin. Nah, jadi untuk LDK di kampus kita itu sendiri, itu namanya LDK Asidik ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh abang tadi, yaitu LDK Asidik, yang dimana LDK Asidik ini berada di lingkungan IAIN Syekh Abdul Rahman Shiddiq Bangka Belitung, yang didirikan sejak tanggal 5 Mei tahun 2008. Jadi lebih tepatnya kurang lebih untuk umur LDK Asidik itu sendiri sekitaran 17-an tahun. Jadi mudah-mudahan hingga saat ini LDK itu bisa istiqomah dalam menyebar luaskan kebermanfaatan kepada orang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke.
Itu pertanyaan pertama yang saya lontarkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan di pertanyaan kedua. Sebagai ketua, tantangan terbesar apa yang pernah kakak hadapi selama memimpin LDK? Ya, itu apa saja maksudnya tantangan-tantangan yang pernah kakak alami, misalnya kakak rasakan, dan boleh dijelaskan kepada penonton kita. Mungkin nanti ada yang ingin mencoba atau ingin mengikuti jejak-jejak kakak kan. Oke, untuk tantangan daripada lembaga dakwah kampus itu sendiri ya, sebenarnya banyak sih, tapi yang lebih kerasa itu sih ngebalance atau menghubungkan antara idealisme dengan realita ya. Kita semua berharap bahwa semua program kerja yang dilaksanakan, yang direncanakan di dalam lembaga dakwah kampus itu sendiri berjalan dengan maksimal. Akan tetapi kita tahu bahwa banyak para mahasiswa yang punya kesibukan masing-masing ya, mungkin dari tugas kuliah atau mungkin aktif di organisasi lain, atau mungkin bahkan tugas pribadi mungkin ya. Nah, itulah yang menjadi kendala. Tapi dengan itu biasanya juga yang sering dialami ini juga biasanya itu juga terjadi kepada diri saya pribadi, kemudian kepada kawan-kawan yang lain juga. Untuk biasanya mereka ini mulai merasakan turunnya semangat dan mulai merasa lelah mungkin dalam menyampaikan kebaikan dan yang lainnya. Tapi dengan itu kita harus ingat dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya Al-Qur'an, itu yang berbunyi in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengkokohkan kedudukan kalian di sisinya. Jadi ayat ini sudah bisa kita jadikan sebagai pacuan semangat kita agar lebih semangat lagi dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Oke, tentunya tadi adalah tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh kakak kita ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kan gini kak, biasanya orang-orang tuh mikir kalau LDK itu serius banget atau kaku ya di masyarakat awam itu. Oh, maksudnya kalau lembaga dakwah itu biasanya kaku, monoton. Nah, gimana kakak sebagai ketua dan tim LDK ini tetap asik tapi tetap sesuai visi dakwah? Oke. Mungkin untuk hal ini ya, persepsi ini sering kita dengarkan dari kalangan orang banyak atau para mahasiswa itu sendiri. Jadi mungkin mereka ini menganggapnya LDK ini isinya orang-orang yang kaku. Tapi tidak begitu kawan-kawan semua. Jadi LDK itu sebenarnya banyak metode-metode yang bisa kita laksanakan untuk menyebarluaskan dakwah. Jadi tidak hanya, misalkan orang banyak beranggapan bahwa dakwah itu dalam hal menyampaikan di atas mimbar, tapi bukan begitu. Tapi dakwah ini bagaimana kita menyelaraskan dakwah ini dengan perkembangan zaman. Jadi misalkan anak muda zaman sekarang ya, misalkan yang ikhwan, yang hobinya futsal misalkan, tetap kita laksanakan, tapi di dalamnya itu kita selipkan nilai-nilai dakwah, misalkan dengan menutup aurat atau dengan baca bismillah sebelum memulai kegiatan misalkan. Nah, itu adalah hal-hal yang kecil, mungkin banyak dianggap orang banyak diremehkan orang ya. Tapi dengan adanya metode atau kita menjadikan dakwah tersebut sebagai bentuk kita sebagai perantara untuk kita menjadikan dakwah tersebut menjadi lebih seru gitu. Jadi tidak hanya monoton dalam hal formal atau keras dalam menyampaikan dakwah, tapi kita menemukan metode-metode dan menemukan pendekatan yang mungkin bisa diterima oleh kalangan mahasiswa dan orang banyak. Nah, mungkin sekian. Oke, ini di luar dari pertanyaan yang kami buat ya. Saya mau menanya khusus untuk kakak kita ini. Gimana menurut kakak ya tentang pendakwah yang berdakwah dari kampung-kampung tapi
menggunakan bahasa yang formal dan masyarakat tersebut susah memahaminya. Oke. Seorang pendakwah yang menyampaikan dalam isi dakwahnya itu monoton ya. Iya. Monoton atau sulit diterima oleh masyarakat. Benar. Jadi itulah pentingnya ilmu, pentingnya pengetahuan. Jadi kalau kita menyampaikan dakwah itu tidak semesti-mesti dalam hal-hal yang formal, tapi kita jadikan dakwah tersebut sebagai perantara untuk kita mendekatkan diri, kemudian kita bisa mengajak orang dengan metode yang mungkin bisa diterima di kalangan masyarakat. Misalkan contohnya dengan kita adakan pengajian-pengajian, misalkan pengajian sharing bareng anak-anak muda, kemudian sharing dengan para masyarakat. Jadi di situ kita bisa belajar dan kita bisa menganalisis nih pertama-tamanya, menganalisis para audiens atau para jamaah itu. Oh, misalkan metode apa yang bagus dan diterima oleh masyarakat. Dan dengan itu, kalau misalkan kita sudah menemukan metode atau pendekatan yang sudah cukup baik, maka kita lakukan hal tersebut dan kita bisa jadikan itu sebagai keberlanjutan di dalam kehidupan dakwah dan kehidupan menyebarluaskan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Oke. Ya, tentunya dalam berdakwah ini juga saya mengambil kesimpulan, tentunya kita sebagai kakak ya, sebagai LDK ini tentunya masih menggali juga cara-cara untuk membujuk anak muda biar mereka tertarik dengan dakwah gitu ya. Oke, selanjutnya kegiatan rutin apa atau program paling favorit yang sering dijalankan atau dijalani oleh LDK itu apa saja Kak ya? Dan ada yang unik nggak ini dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, dan mungkin yang untuk kegiatan yang sering kami laksanakan itu yang menarik ya. Nah, ada banyak sih. Salah satunya adalah kegiatan mentoring. Nah, kegiatan mentoring ini adalah ciri khasnya LDK. Itu tidak didapatkan di organisasi lain dan hanya di LDK. Jadi, mentoring ini bertujuan untuk menguatkan ruh antara kader satu dengan kader yang lainnya. Jadi kita bisa ketemu bareng, sharing-sharing bareng, dan kemudian di dalam pekanan itu kita ketemu dengan para kader-kader dan kita bisa menjadikan momentum tersebut untuk kita self healing atau kita bisa menceritakan hal-hal yang kecil yang bersifat kebaikan, dan kita juga bisa bercerita tentang kehidupan para nabi dan orang-orang soleh. Dan kita bisa menjadikan hal tersebut pembelajaran untuk kita lakukan, untuk kita sebarluaskan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus, dan kita juga bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tadi salah satu kegiatan rutin ya yang atau program paling favorit ya. Menurut kakak yang paling disukai yang paling disukai lah apa itu contohnya? Yang sangat Oke, gitu. sangat ya. Yang paling jelas paling itu apa? Oke, untuk kegiatan yang paling disukai para kader itu sih biasanya kegiatan awal ya. Karena kita lihat bahwa orang ini kalau misalkan baru masuk di LDK itu pasti semangatnya meningkat kan gitu. Semangatnya meningkat, dan untuk kegiatannya itu sendiri biasanya kami menyebutnya trainer satu, yang dimana itu adalah pertemuan perdana para kader. Ibaratnya kayak pelatihan kader lah. Jadi di situ ada mabit, kemudian ada kajian-kajian terkait dengan kepemimpinan, kemudian keilmuan, agama, dan yang lainnya. Jadi di kegiatan trainer satu ini ada banyak rangkaiannya. Misalkan contohnya juga jurit malam ya, jurit malam atau challenge yang diperuntukkan untuk para peserta atau para kader yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan mereka bisa menemukan hal-hal yang baru, kemudian menemukan teman-teman yang baru yang mau diajak dalam kebaikan, dan di situ juga mereka bisa sharing-sharing dan bisa mengembangkan apa yang mereka miliki. Kemudian mereka ini dituntut untuk bisa menjadi pioner atau menjadi teladan bagi orang-orang yang lain. Jadi ada banyak sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan, tapi yang paling berkesan itu adalah
kegiatan trainer satu dan kegiatan kayak misalkan mabit atau jurid malam gitu. Iya, oke. Tapi di dalamnya tetap diselipkan nilai-nilai dakwah dan nilai-nilai kebaikan. Mantap. Oke, yang saya ingat itu kalau LDK itu ada jilid malamnya yang luar biasa ya. Itu yang cuma saya ingat. Tapi yang Mabi tadi dan yang pertama tadi itu apa? Mentoring ya. Itu juga hal yang menurut saya luar biasa sih. Oke, tentunya tadi sudah dijelaskan ya kegiatan-kegiatan yang rutin atau program yang paling favorit. Oke, next selanjutnya ini terakhir nih pertanyaannya untuk kakak kita. Buat teman-teman yang masih ragu buat gabung ke LDK, apa pesan dari kakak sebagai ketua untuk teman-teman kita yang masih ragu untuk bergabung? Baik. Untuk kawan-kawan yang masih ragu untuk gabung di LDK, satu pesan dari kakak untuk antum semua, yaitu jangan menunggu sempurna untuk melangkah menjadi lebih baik. Jadi kalimat tersebut bisa kita jadikan patokan untuk kita lebih semangat lagi dalam menyampaikan dakwah, dan kita tahu bahwa kita pastinya ingin menjadi orang yang baik dan bermanfaat ya. Karena dikatakan di dalam potongan ayat di dalam Al-Qur'an, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bukan Al-Quran sih, tapi hadis ya. Saya katakan hadis itu bagaimana dikatakan Nabi, khairun nas anfuhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu. Nah, bisa kita jadikan ayat dan motivasi ini untuk kita menguatkan dakwah, dan bisa kita jadikan ini sebagai perantara untuk kita melangkah lebih baik lagi ke depannya, dan kita bisa menjadikan ini sebagai wasilah untuk kita menyampaikan kebaikan seluas-luasnya, dan kita bisa menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana insyaallah ketika kita bertakwa itu akan ada jalan keluar bagi kita. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, itu Al-Qur'an surah At-Tolaq ayat 2 yang berbunyi, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kata Allah, barang siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah, maka akan ada jalan keluar baginya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kawan-kawan semua yang masih ragu, ayo semuanya untuk gabung di LDK, karena ini adalah organisasi tempat kita untuk bertumbuh, ngembangin diri, dan kita bisa menemukan circle atau lingkungan yang soleh dan mengajak kita kepada kebaikan. Nah, mungkin cukup. Oke, tentunya buat teman-teman atau penonton ya yang sudah mendengarkan paparan dari kakak Adi dan saya tentunya sebagai host atau MC ya, tentunya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tentunya belum kenal juga sama saya ya. Tentunya halo, saya Bambang Jamil ya, saya berasal dari anak KPI tanya, dan saya berasal dari Toboli, Bangka Selatan. Oke, akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.